Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja-puji kepada Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita hingga malam ini, insyaallah yang ke-26 atau ke-27 Ramadan, masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan juga oleh Allah, dan diberikan hidayah juga oleh Allah. Bahkan digerakkan juga langkah kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah isya dan taraweh. Semuanya nikmat yang Allah beri kepada kita yang patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita mengucapkan syukur alhamdulillah, maka tentunya kita dibalas oleh Allah kenikmatan. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Dibalas dengan berlipat kenikmatan bagi orang yang bersyukur, sebaliknya azab bagi mereka yang tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Kemudian salawat salam tak lupa kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, di mana hadirnya beliau memberikan suatu pencerahan, membawa kita dari kegelapan ke terangan Islam atau nurul Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati Pak Ketua RW, Ketua Masjid dan seluruh jemaah, para imamah, alim ulama, cari pandai, bunuh kandung, hadirin semua. Mungkin sedikit pesan dalam tausiah tarawih malam ini, tentu buat saya dan buat kita semuanya. Apa ya judulnya? Tadi berkaitan dengan akhirat surga, begitu ya. Mungkin saya buat judul kebaikan mengantar kita masuk surga. Ya, kebaikan mengantarkan kita, membawa kita masuk surga. Ini kita ambil dalam surat Al-Qasas ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, carilah, raihlah, gapailah akhirat, yaitu surga. Disuruh oleh Allah kita meraih, mencapainya, mendapatkannya surga, yaitu akhirat, tempat surga berada. Kita disuruh Allah meraihnya, mencapainya. Kemudian tentu kita yang ada di muka bumi ini berbeda kampung. Kita kampung dunia, yang tadi surga kampung akhirat. Oleh karena itu kata Allah, walaupun kita meraih dan mencapai akhirat yang kita tuju, tapi tetap jangan lupakan dunia. Ya, jangan lupakan dunia. Jangan kita lalai, jangan kita melupakan, karena dunia tempat kita hidup,
tempat saat ini kita berada. Tapi kita ketahui bahwa kehidupan di dunia sementara, kehidupan di akhirat abadi. Dua kampung yang berbeda. Di dunia sifatnya transit, numpang singgah sabanta. Kalau di akhirat sampai tinggal sebananyo awak, yang abadi sifatnya. Ya, minta tihal anharu kholidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Dan banyak ayat lain yang juga menyebutkan akhirat itu abadan, abadi. Sebaliknya dunia, dalam Quran, hadis beberapa menyebutkan bagaikan la'ab, permainan, bagaikan buih di tengah lautan, yang hitungan waktunya sangat singkat sekali dibandingkan akhirat. Jadi ibarat transit itu seperti halnya kita menunggu bis di terminal. Tidak ada orang yang tinggal di terminal, lalu di terminal ndak ada, tempat tinggal di terminal ndak ada. Yang namanya terminal itu transit sementara. Dipanggil awak satu persatu oleh Allah masuk ke kendaraan yang membawa kita ke kampung akhirat. Menunggu antri panggilan dari malaikat maut untuk masuk ke dunia baru yang namanya akhirat. Dan setelah itulah kita satu persatu dipanggil Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Dipanggil karena kematian kita masuk ke kampung akhirat. Dan kampung akhirat selamanya. Begitulah Allah ciptakan manusia dengan tahap fase yang kita akan lalui satu persatu. Allah khalaqakum. Allah ciptakan kita lahir di muka bumi ini. Summa rozaqakum, diberikan rezeki, kehidupan di muka bumi. Ya. Summa yumitukum, kemudian kita dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, kemudian kita dihidupkan di akhirat oleh Allah. Pengertian dihidupkan itu dalam Al-Quran pun ada, bal ahyanan. Dia hidup itu ada di akhirat. Di bumi ini tidak ada bahasa hidup, tapi yang ada diciptakan lahir di muka bumi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di muka bumi ini sebentar, transit, sementara, waktunya tidak lama. Yang lama sebenar lama dan abadi kekal nanti di akhirat. Oleh karena itu maka jangan tabalia. Apa yang disebut ndak tabalia? Awak di dunia rasanya awak tinggal, lupa jo akhirat. Itu tabalia. Yang batu adalah awak menyiapkan untuk akhirat hidup awak, tapi jangan lupa dunia. Jadi jangan lupakan dunia. Jadi pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Rahilah, gapailah kampung akhirat. Jadi disuruh kita mencari, meraih, tapi jangan lupakan dunia. Wala nasibaka minad dunia, dan tidak boleh melupakan hidup kita di dunia. Nah, jadi begitulah konsep kita di dunia ini untuk menyiapkan kita nanti hidup di akhirat. Apa yang perlu kita siapkan? Disambung dari ayat tadi, Allah berfirman wa ahsin, berbuat baiklah. Jadi berbuat baik, ihsan, ya, ihsan itu berbuat baik yang Allah perintahkan kepada kita dalam rangka kita meraih akhirat, masuk surga. Jadi Bapak Ibu, apa cara kita bisa masuk surga? Berbuat baik. Ya, ihsan, berbuat baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat lain juga disebutkan
Berbuat baiklah, semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini disambung mencari akhirat, caranya kita berbuat baik. Nah, pertama, kenapa kita berbuat baik? Karena kata Allah, kama asanallahu ilaik. Seperti hanya Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah berikan rezeki, Allah berikan kehidupan, Allah berikan oksigen, Allah berikan air, Allah berikan mata, telinga, kaki kepada kita gratis. Allah berikan kehidupan yang begitu membuat kita menikmati, itu dari Allah. Oleh karenanya maka balaslah kebaikan Allah dengan kebaikan, dan itu pun untuk modal kita, bekal kita masuk akhirat. Awak contohkan misalnya di rumah, apa awak, orang tua awak mage pitih ke awak, orang tua awak memberikan sekolah pendidikan kepada awak, orang tua memberikan baju kepada kita, memberikan segala kebutuhan kita, orang tua bantu magia menyiapkan untuk awak sebagai anaknya. Tentu begitu banyak kebaikan ayah ibu kepada anaknya. Wajarkah anak melawan ayah ibunya? Tidak wajar. Yang wajar apa? Anaknya membalas kebaikan ayahnya. Ihsan biru bi walidain. Berbuat baik, berihsan kepada kedua orang tuanya. Jadi itu balasan yang setimpal kebaikan dengan kebaikan. Jadi kita disuruh berbuat baik oleh Allah, seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada kita, dan kebaikannya kita kerjakan untuk kita masuk ke dalam surga. Apa kebaikan Allah yang banyak kepada kita? Tidak terhitung, tidak terbilang, begitu banyak. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wasbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi ma yujadilu fillahi bighur'im wala hudan wala kitabim munir. Apa engkau enggak perhatikan, kata Allah, aku peruntukkan yang di langit dan di bumi, dan Allah cukupkan kebahagiaan, kenikmatan batin. Tapi manusia banyak yang berdebat, berjidal, mengingkari, tidak menerima itu tanpa ilmu, tanpa petunjuk yang jelas. Banyak ayat-ayat Allah yang memberikan informasi kepada kita kebaikan Allah yang banyak. Kita air di rumah masih air sumur gratis. Kita menghirup oksigen tiap hari 24 jam gratis. Dulu sempat ketika COVID naik, pasien COVID banyak, sampai kehabisan oksigen tabung. Allah membali mahalo ndak alu ado barang tuh habis. Yang ndak dapat oksigen meninggal sorang-sorang. Sempat kita rasakan baru beberapa bulan yang lalu pentingnya oksigen. Kini kok bah ala normal awal iri oksigen gratis. Abu menanga patang ado suami dari pegawai, istri dari pegawai Azkia meninggal. Dekano ginjal, cuci darah tiap minggu. Dulu babayi sebelum ada BPJS 250.000, seminggu 2 kali 50.000, sebulan 2 juta. Awak yang kini hadir di musola kok, ginjal awak insya Allah baik, tidak perlu membayi-bayi pada rumah sakit. Alhamdulillah. Dari siapa? Dari Allah. Kita diberi mata, coba picangkan mata awak agak sekian menit, kemudian awak bayangkan kalau awak selama ini tidak akan mencari abah rasanya susah. Tapi Allah beri mata kita. Apakah ada kita bersyukur? Kadang-kadang kita kurang bersyukur. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Nikmat Allah mana, kebaikan Allah mana yang kita dustakan? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan dibalas kebaikan. Allah memberikan kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu menyiapkan modal kita masuk surga. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pertama, kita berbuat baik karena Allah menyuruh kita berbuat baik, membalas kebaikan Allah yang begitu banyak, tapi itu untuk kita sendiri. Dan kemudian yang kedua, kebaikan itu adalah fitrah. Apa fitrah? Suci, bersih, sesuai hati nurani. Jadi kebaikan yang kita kerjakan jujur, berkata santun, sopan, sungguh-sungguh, berbuat baik, tepat janji, amanah, tanggung jawab, tidak bohong, tidak nipu, tidak nyuri, membantu orang. Itu contoh-contoh kebaikan yang sudah ada pada diri kita sejak lahir. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fabuhu yuhawidanihi au yunasironi au yumajisani. Hadis Allah, hadis Rasulullah yang menyebutkan lahir kita fitrah. Jadi kita berbuat baik itu udah cocok, udah pas, ringan, mudah karena sesuai dengan hati nurani. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang sudah ada pada diri kita, tinggal kita laluan selai. Kebaikan malam disuruh tidur, ndak perlu disuruh tidur oleh Allah awak lalu jole. Ndak perlu disuruh makan minum, kulu wasrobu wala tasrifu, nggak perlu disuruh makan minum pun awak makan minum lagi. Itu fitrah. Faqim wajhaka lidini hanifa. Fitratullahi lati fatarun nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsarun la ya'lamun. Fitrah itu Islam. Kita kerjakan nilai kebaikan itu ada dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita berbuat baik? Selain disuruh oleh Allah karena kebaikan Allah yang banyak, selain fitrah yang ada pada diri kita, yang ketiga untuk kebaikan kita sendiri. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas kebaikan pula. Kejahatan yang kita kerjakan akan dibalas kejahatan pula. Sebab akibat. Akibat elok disebab elok. Akibat buruk disebab yang lakukan buruk. Saya yang memanen, inyolah yang menanam. Saya yang menuai, dialah yang menebar. Saya yang mendapat ikan, inyolah yang memancing. Hendak memanen, di kanonnya tidak menanam. Jadi kalau kita ingin dapat hidup baik, berbuat baiklah kepada orang. Kalau kita yang hadir di sini introspeksi pada diri awak sorang-sorang, baki kro ide awak akhir-akhir kau atau kini kau susah pak, coba introspeksi jangan awak acuk menyusahkan orang. Babaleh kawak, babalik kawak, bapulang kawak. Hukum sebab akibat sunatullah kauniyah. Sebab menghasilkan akibat, sebab buruk hasil buruk, sebab jai yang awal lakukan awal pun mendapat jai. In asantum asantum li anfusikum. Wa in asatum falah. Jadi Bapak Ibu jemaah, kita berbuat baik itu bekal masuk surga karena memang kebaikan itu adalah perintah Allah dan disuruh membalasnya. Walaupun Allah sendiri tetap akbar, tetap besar, tanpa dan adanya kita beribadah pun tetap juga sama Allah itu akbar. Yang kedua memang fitrah kita yang menuntut kita untuk berbuat baik. Dan kebaikan adalah untuk kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita menolong orang itu adalah berbuat baik. Tapi hakikatnya ketika kita menolong orang, pada saat itu kita pun akan ditolong orang. Kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan uang, membantu orang dengan uang. Mungkin yang kepikir dia lama bana orang tuh awak agi pitih. Bukan, yang lama tuh awak yang magia.
Pertama yang dirasakan kebaikan ketika kita menularkan, menebarkan, memberi kebaikan, termasuk kita memagi piti ke orang, pikirannya harus tumbuh pada diri kita, piti yang digi orang akan babali ke awak. Bahkan infak itu bisa 7 kali 100, 700 balasan dari Allah. Al-Quran mengatakan demikian. Jadi kalau kita ingin dapat kebaikan, tebarkan kebaikan. Senyum, bersedekah, membantu, berbuat baik, menolong, ndak ada pitih, ndak ada pitih pun banyak, senyum pun bisa. Mengucapkan salam pun kebaikan. Untuk apa? Untuk kita, supaya kita hidupnya baik dan layak. Dan oleh karena itu maka kebaikan-kebaikan itu tidak hanya uang yang kita infakkan, tapi juga semua kebaikan yang kita beri kepada orang, termasuk ihsan. Kerja yang profesional. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan itqonah yutkinani itqon. Allah mencintai, kata Rasulullah, seorang yang mengerjakan sesuatu dengan itqon, dengan ihsan, dengan rapih, profesional, itu juga ihsan. Awak tiba ke kantor disiplin jam 7 tepat waktu, itu juga ihsan. Kita bekerja sungguh-sungguh juga ihsan. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, itu juga ihsan. Berhubungan baik dengan anak, dengan istri dan suami, itu juga ihsan. Bahkan disebutkan ya, ihsan biru biwalidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ihsan itu tidak hanya kepada keluarga saja, kepada tamu, tetangga. Fal yukrim jaroh, fal yukrim doifah. Bahkan tidak hanya kepada manusia saja, kepada binatang. Faiza zabahtum fa'asinu zibha. Kalau kita menyembelih binatang, sembelih dengan ihsan. Begitu etika moral Islam untuk kita berihsan, berbuat baik. Ya, bahkan ketika perang, membunuh pun dengan ihsan. Faiza qataltum fa'asinu qitlah. Coba bayangkan, begitu akhlak Islam, berihsan pada orang tua, pada anak-anak, kepada binatang, kepada alam, ya, kepada diri sendiri, kepada orang lain dan semua, dan itu adalah tabungan investasi untuk kita di akhirat. Jadi kita di akhirat akan mendapatkan keuntungan yang besar dari perbuatan-perbuatan baik tersebut. Bagaimana dengan perbuatan jahat? Rasulullah juga menyebutkan perbuatan jahat, perbuatan tidak baik, atau bahkan musibah karena tanganmu sendiri, ulahmu sendiri. Allah tidak akan mungkin berbuat jahat, tak mungkin. Kalau ada kejahatan, ulah kita sendiri, kurenah awak, perangai awak yang mendatangkan apakah baik atau buruk kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada konsep sabar. Sabar dalam kebaikan, sabar dalam musibah, sabar dalam segala hal untuk tetap istiqomah. Awak diejek, awak difitnah, awak dibully jo orang, sabar. Ambu baleh pak, baca balenya ambu fitnah lo le pak. Ba orang preman, awak iku lo jadi preman. Oh ini mau fitnah awak baleh fitnah pak. Nyobai awak belonya pak. Ah itu baru adil pak, baru setimpal. Ndak baik itu yang diajar Nabi. Sabar. Nabi Muhammad Rasulullah SAW pergi berdakwah ke Taif, sampai di sana dilempari batu oleh ibu-ibu, oleh anak-anak dan semuanya masyarakat, sampai Rasulullah lari ke bukit dan terluka badannya. Sabar. Datang malaikat, ya Rasulullah, aku angkat ini satu bukit, aku himpit semuanya mereka yang
melempari engkau ya Rasulullah. Jangan malaikat, dia hambaku juga, sabar. Coba tibu di awak. Ayo malaikat jangan cibuki, kalau pun 10 buki abian ke mereka tuh, impok saja mereka tuh. Sabar dalam kebaikan juga. Dan orang preman, orang jahe, kawa awak balik juga jahe. Bedanya awak jinyo. Awak digigi anjing, awak gigi lo anjing kan ada batu ada. Anjing yang menggigi awak, preman yang jahe awak, ndak perlu awak preman pula. Sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Cinta Allah pada kita orang yang sabar. Rasulullah tiap hari pagi melewati suatu gang di Mekah dilempari oleh kotoran tiap hari. Suatu saat Rasulullah lewat nggak ada yang melempari lagi. Ditanya ke kiri kanan tetangganya, oh Nabi Muhammad nyo sakit tuh nyo aja. Nabi pulang bawa sekarung gandum mendatanginya yang sakit yang tiap hari melempari kotoran ke tubuh Nabi. Coba bayangkan kalau awak bantu itu bakir tiap hari awak nyubai jurang, orang yang bayar awak kok sakit, kecau amatilah sekalian ya. Nabi tidak begitu sabar berihsan. Jadi ihsan itu tidak pilih-pilih, tidak diskriminatif kepada siapapun, kepada apapun, waktunya kapanpun kita berihsan. Tidak hanya di bulan Ramadan, walaupun Ramadan ini bulan yang membuat kita berlipat balasan dari Allah, tapi di luar Ramadan pun kita berihsan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ihsan itu membawa kebaikan yang begitu banyak, membawa keberkahan dalam keluarga, yang nanti semuanya menjadi amal jariah untuk membantu kita masuk surga. Amal jariah, anak yang soleh-solehat, ilmu yang bermanfaat, infak, sedekah yang diberikan kepada orang. Ini semuanya kebaikan-kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu juga suatu hal yang membuat kita mendapatkan keselamatan, keberuntungan. Bahkan tadi berkah itu artinya adalah kebaikan yang tumbuh kembang, meningkat, berketerusan, dan selalu kita dapati bertambah-tambah, itu berkah. Awak mendapat piti 1 juta rupiah, kalau itu uangnya dapatnya berkah, cukui untuk idui awak, berkah awak dapatnya. Diagi makan kana anak menjadi soleh-solehat, anak pun pintar, anak pun baik karena berkah. Kita makan istri dan suami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena berkah. Awak balik rumah walaupun ketek rumah awak, tapi berkah terasa gadang, lapang, dan harmonis idu awak di dalam rumah yang ketek tersebut. Kau balik oto tua mungkin AC-nya ange, tapi awak membawa oto itu rasa lama, AC pun dingin, berkah. Makannya awak makan menjadi daging, membuat awak bisa berpikir dan sehat, berkah. Dari mana kita dapati berkah? Dari ihsan, dari perbuatan baik yang kita kerjakan. Para pelajar ihsannya apa? Sungguh-sungguh belajar rajin. Pedagang bagaimana ihsannya? Berbuatlah yang jujur, adil, menjual dan melayani dengan baik dan sungguh-sungguh, itu ihsan. Bagi kita orang tua kepada anak, bagi kita yang sedang bekerja dalam pekerjaan, oleh karena itu ihsan suatu keniscayaan. Guru juga harus ihsan, bahkan tidak hanya kepada murid, tapi kepada orang tua murid dan wali. Senyum, peduli, memberikan perhatian kepada anak didik kita, mengajar dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga membuat balasan kebaikannya begitu banyak, yang membuat kita mendapatkan hidup menjadi baik. Jemaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tidak susah kita berihsan. Kenapa? Karena itu ada pada diri kita sendiri. Apalagi kita berihsan, Allah balas juga dengan ihsan. Hal jazal ihsan ila ihsan, dibalas juga dengan kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, berbuatlah kebaikan.
Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, memberilah rezeki sedekah pada yang lain. Sakete yang mempunyai agilah yang sakete itu. Tapi Allah akan balik yang banyak. Begitu hukum sebab akibat. Dan itu yang berlaku dalam sunnatullah qauliyah yang disebut dalam Al-Quran. Yang juga begitu dalam kehidupan keseharian kita sehari-hari. Itu juga kita akan mendapatinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama introspeksi. Awak tanyakan diri awak sorang-sorang dengan pertanyaan, apakah saat ini kita senang apa susah? Kalau ada jawabnya awak kok susah, introspeksi apa salah ambo, kok ambo itu susah. Coba pikir, patang dan sebagainya, kadang-kadang awak lupa, mungkin menyusahkan orang. Bahkan Rasulullah bersabda dalam doanya yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Rasulullah berdoa, ya Allah, apabila umatku yang memiliki jabatan, kewenangan, otoritas dan mempersulit urusan umatnya, maka sulitkanlah hidupnya. Apabila umatku yang memiliki kekuasaan, jabatan, kewenangan mempermudah urusan umatnya, maka mudahkanlah hidupnya. Begitu. Dan Allah akan berikan makhroja, jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhroja, jalan-jalan keluar. Tidak satu jalan yang Allah beri, tapi banyak jalan. Tidak ada bagi awak kesusah karena Allah mudahkan. Min amrihi yusron, diberikan kemudahan. Yang susah memang ada yang susah, Allah mudahkan. Ada yang bare kerajo di rumah, kerajo di kantor, Allah peringan. Begitu hukumnya. Kalau kita berbuat baik, Allah tidak lepas tangan, tapi Allah selalu menyertai kita. Ada ma'iyatullah, kesertaan Allah. Buktinya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Enggak takut, enggak khawatir. Ya, kenapa? Ada Allah yang menyertai kita. Begitulah orang yang berbuat baik, yang beribadah dan seterusnya, dia akan dibantu oleh Allah. Intan surullah yansurkum wa yusbit aqdamakum. Allah bantu, Allah tolong kita. Jadi ingin mendapatkan pertolongan Allah, tolonglah Allah. Berilah kebaikan, buatlah kebaikan, tebarlah kebaikan, dan itu mudah. Ya, jadi ma'ruf juga kebaikan diantara bersedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Jadi banyak sekali. Senyum pun sedekah. Apalagi memberi uang, jelas itu sedekah. Berbuat baik kepada orang pun demikian sama. Dan Bapak Ibu, banyak contoh dalam peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau kita sebut di hadapan Allah, akan dibantu, dibalas kita untuk memudahkan urusan kita, mempermudah urusan dan sebagainya. Ada beberapa pemuda yang masuk gua tertimbun, ketika dia ingin keluar dari situ mendoa kepada Allah, dan doanya satu persatu disebutkan kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan, agar kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan membuka pintu gua. Akhirnya terbukalah pintu tersebut oleh kebaikan-kebaikan mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Kebaikan ini menjadi modal buat kita untuk meraih surga. Makanya tadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat kepada istri, kepada suami, kepada anak susah. Kadang-kadang anak tiwari kane berang, kane Arya, kita merasa terganggu dengan hadirnya anak. Deba cara bantu itu orang tua ke anak. Awak laki jubini ambut tamu seorang laki-laki tiwari duduk di lapo, manga pak duduk lapo ndak di rumah, male di rumah ya. Bini den aduh saya mulutnya apa cerewet lah apa segala macam. Padahal dia sudah sekian puluh tahun dia berkeluarga. Berarti ada something wrong. Mungkin dia kurang berihsan sehingga tidak dibalas lagi oleh istrinya, atau istri kepada suami, suami kepada istri.
dan juga kepada anak, termasuk juga di masyarakat. Luar biasa Bapak Ibu, dengan kita berihsan, saling tolong menolong, ada ta'awun ala birri wat taqwa, itu hidup kita harmonis, hidup kita aman, nyaman, tenang, tentram, membuat kita produktif, membuat kita enak tinggal, enak bekerja, enak bergaul. Luar biasa hidup seperti itu, dan itu insya Allah kita akan lebih lagi banyak kebaikan yang diperoleh. Di antara yang lain, kebaikan itu tentu terangkum dalam ibadah. Ibadah juga adalah kebaikan, dan itulah juga seiring dengan wa ahsin tadi juga adalah kebaikan, di antaranya beribadah, karena ibadah juga adalah modal untuk masuk surga. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ibadah sebagai misi. Jadi ibadah mahdoh jelas, ibadah ammah juga memberikan modal untuk surga. Apa itu ibadah ammah? Tadi kita bekerja baik, belajar baik, berumah tangga baik, berbuat baik, semuanya itu adalah ibadah ammah. Tidak melulu ibadah itu adalah sholat di masjid. Di luar masjid pun kita berbuat baik adalah ibadah, selama niatnya lillahi ta'ala, prosesnya billahi karena Allah, dengan Allah, tujuannya ilallah atau mardotillah. Insya Allah dengan itu maka bernilai ibadah, dan itu bisa memberikan tabungan investasi kita untuk masuk surga. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi saya perhatikan undangan kepada saya itu ceramahnya maksimal 25 menit. Nah itu kalau saya patuh disiplin, maka saya sudah melewati 25 menit. Ya sudah hampir 40 menit ya. Jadi untuk tidak menyalahi undangan, saya berhentikan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau yang salah dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.